Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Dwi Rukmala, NIM 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang berat dalam pembelajaran matematika. Dalam KBBI, berat merupakan besarnya ukuran suatu benda. Satuan berat yang ditentukan dalam sistem internasional adalah kilogram atau disingkat dengan kg. Fungsi berat, misalnya jika orang tua kita ingin membeli beras, biasanya menggunakan satuan berat, seperti membeli 1 kg beras. Di sini terdapat tangga satuan berat, mulai dari ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika arahnya turun, maka dikali 10, dan jika arahnya naik, maka dibagi dengan 10. Di sini juga ada keterangan 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 on sama dengan 100 gram. Dan 1 kg sama dengan 10 ons. Saya juga memiliki contoh soal. Misalnya, 27 kuintal sama dengan berapa kilogram? Kuintal ke kilogram. Jadi turun sebanyak 2 kali. Dan jika turun, maka dikali dengan 10. Berarti kan dikali dengan 100. Namun, saya menggunakan cara yang lebih mudah. Jika turun 2 kali, maka ditambahkan 0 sebanyak 2 kali. Hasilnya yaitu 2700 kg. Terus ada juga contoh soal yang kedua, yaitu 16.000 gram sama dengan berapa kilogram? 16.000 gram berapa kilogram? Berarti naik 1, 2, 3. Naik sebanyak 3 kali. Dan jika naik, maka dibagi dengan 10. Namun saya menggunakan cara yang lebih mudah. Jika naik, maka nolnya dikurangi dengan 1. Itu hasilnya 16 kg. Karena naik sebanyak 3 kali, jadi nolnya dicoret 3. Contoh soal yang ketiga, yaitu 0,356 kilogram sama dengan berapa gram? Jadi kilogram ke gram. Turun sebanyak 1, 2, 3. Turun sebanyak 3 kali. Jadi 0,356 dikalikan 1000 sama dengan 356 gram. Jadi, ini merupakan salah satu contoh 1
satuan berat dalam soal cerita. Pak Marno panen sebanyak 40 ton padi basah. Setelah dikeringkan, beratnya tinggal 325 kuintal. Berapa kilogram selisih berat padi basah dan berat padi kering hasil panen Pak Marno? Jadi, diketahui 40 ton padi basah. Yang ditanya berapa kilogram selisih. Jadi 40 ton. Berapa kilogram? Ini padi basah. Terus yang kedua, 325 kuintal. Berapa kilogram juga? Ini padi kering. Karena yang ditanya berapa kilogram selisih berat padi basah dan berat padi kering, maka 40 ton harus diganti ke kilogram. 325 kuintal juga harus diganti ke kilogram. Ton ke kilogram. 1, 2. 1, 2, 3. Turun sebanyak 3 kali. Berarti ditambah 40.000 kilogram padi basah. Kemudian kuintal ke kilogram. 1, 2. Turun sebanyak 2 kali, jadi 325 ditambahkan nolnya sebanyak 2 kali. Hasilnya 32.500 kg. Karena ditanya selisih padi basah dan padi kering, maka 40.000 kg dikurangi 32.500. Hasilnya yaitu 7.500. Hasilnya yaitu 7.500 kg. Jadi, ini adalah salah satu contoh soal berikutnya, yaitu Bu Lina pergi ke pasar untuk membeli 1 kg gula, 1 kg tepung terigu, dan setengah kilogram kentang. Untuk membuat donat diperlukan 1/4 kg gula, setengah kilogram tepung terigu, dan setengah kilogram kentang. Berapa sisa gula, tepung terigu, dan juga kentang Bu Lina? Jadi, diketahui Bu Lina membeli 1 kg gula, 1 kg tepung, dan setengah kilogram kentang. Yang ditanyakan berapa sisa gula, tepung terigu, dan juga kentang Bu Lina. Tadi kan untuk membuat adonan donat diperlukan 1/4 kg gula. Yang dibeli 1 kg gula berarti dikurangi 1/4 kg. Sama dengan 4 ini 3/4. 1 kg tepung. Untuk membuat adonan diperlukan setengah kilogram tepung. Berarti dikurangi setengah kilogram. Hasilnya setengah kilogram. Kemudian setengah kilogram kentang.
kurangi. Untuk membuat adonan diperlukan setengah kilogram kentang juga. Hasilnya 0. Jadi sisa gula, tepung terigu, dan juga kentang gulina. Ini ada sisanya 3/4 kg gula. Dan setengah kilogram tepung. Jadi sisa gula bulina sebanyak 3/4 kg dan sisa tepung terigu bulina sebanyak setengah kilogram. Tidak ada sisa kentang karena hasilnya. Perkenalkan, nama saya Inke Joana, NIM 124 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang debit. Jadi, debit itu adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Ingat, kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Misalnya, debit air Sungai Ciliwung adalah 3000 liter per detik. Artinya, setiap 1 detik, air Sungai Ciliwung mengalir sebanyak 3000 liter. Nah, menurut sistem internasional, satuan dari debit itu adalah meter kubik per sekon. Tapi, satuan itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan soalnya. Di sini saya sudah punya tangga satuan dalam bentuk liter. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, setiap turun maka dia akan dikalikan dengan 10. Dan setiap naik maka dia akan dibagikan dengan 10. Dan yang perlu kalian ingat-ingat juga bahwa mililiter itu setara dengan sentimeter kubik, setara juga dengan kubik sentimeter atau cc. Sedangkan kiloliter itu setara dengan meter kubik. Dan liter setara dengan desimeter kubik. 2 kiloliter per menit berapa liter per jam? Dari kiloliter ke liter turun sebanyak 3 tangga, jadi dikali dengan 1000, kemudian 1 jam adalah 60 menit, yang ditanya adalah jam, berarti 1/60 jam. 2 dikali 1000 liter dibagi dengan 1/60 jam, sama dengan 2000 liter, nah dikali dengan 60 jam, sama dengan 120.000 liter per jam. Yang kedua, 60 liter per menit berapa cm kubik per detik? Liter itu setara dengan desimeter kubik. Kemudian dari menit ke detik, 1 menit adalah 60 detik. Jadi 60 dikalikan dengan 1000, kemudian dibagi dengan 1 menit adalah 60 detik, berarti dibagi dengan 60 detik, sama dengan 60.000 cm kubik dibagi dengan 60 detik, sama dengan 1000 cm kubik per detik. Di sini saya sudah punya segitiga VHT, dan V besar itu merupakan lambang dari volume, V besar merupakan lambang dari debit, dan T kecil merupakan lambang dari waktu. Nah, untuk garis yang mendatar berwarna merah ini sebagai pembaginya, dan untuk garis tegak yang berwarna biru ini sebagai pengalinya. Nah, kalau kita ingin mencari rumus dari debit, maka volume dibagi dengan waktu. Kalau kita ingin mencari rumus dari volume, maka debit dikali dengan waktu. Kalau kita ingin mencari rumus dari waktu, maka volume dibagi dengan debit. Sebuah bak mandi berukuran 80 cm, 50 cm, dan 50 cm. Karena bocor dalam 20 menit, air tersisa 50 desimeter. Debit air yang bocor adalah diketahui ukuran bak mandi yaitu 80 cm, 50 cm, dan 50 cm. Diketahui juga
waktunya yaitu 20 menit. Kemudian sisa airnya ada 50 desimeter kubik. Karena untuk mencari debit itu kita harus membutuhkan volume dan juga waktu, dan di sini volumenya belum diketahui, kita mencari volume dulu. Jadi volumenya itu 80 cm kali 50 cm kali 50 cm. Nah, karena sisa airnya itu satuannya adalah desimeter, maka kita harus mengubahnya dulu dalam bentuk desimeter. Jadi 8 desimeter dikali 5 desimeter dikali 5 desimeter sama dengan 200 desimeter kubik. Kita kurangi karena sisa airnya 50 desimeter kubik. Jadi 200 desimeter kubik dikurangi dengan 50 desimeter kubik. Sama dengan 150 desimeter kubik. Karena volume udah diketahui dan waktu juga udah diketahui, langsung aja kita nyari debitnya. Sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya yaitu 150 desimeter kubik dan waktunya adalah 20 menit. Sama dengan 7,5 desimeter kubik per menit. Sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air dengan debit 2 liter per detik. Berapa liter air yang disemprotkan mobil tersebut selama 30 menit? Diketahui bahwa debitnya adalah 2 liter per detik. Waktunya juga diketahui 30 menit. Karena yang diketahui adalah debit dan waktu, maka yang ditanyakan berapa liter, pasti kita akan mencari volume. Tapi sebelumnya, karena debit yang diketahui itu adalah 2 liter per detik dan waktunya 30 menit, kita di sini akan merubahnya dalam yang waktu kita ubah menjadi detik terlebih dahulu. Jadi 30 dikali 60 detik sama dengan 1800 detik. Volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Jadi 2 liter per detik dikali dengan 1800 detik. Sama dengan 3600 liter. Kita akan lanjut untuk mengubahnya di satuan debitnya itu menjadi 2 liter per menit. Menjadi per menit. Jadi langsung aja 2 liter dikali dengan 60 sama dengan 120 liter per menit. Nah, volumenya debit dikali dengan waktu, maka 1200 liter 120 liter dikali 30 menit sama dengan 3600 liter. Kenalkan, saya Nuridani Sulaili, NIM 153. Saya di sini akan menjelaskan tentang kecepatan, di mana kecepatan merupakan perbandingan jarak dan waktu. Biasanya kecepatan ini itu dapat diukur menggunakan alat speedometer. Unsur yang ada dalam kecepatan ada jarak dan ada waktu. Rumus dari kecepatan yaitu jarak per waktu. Nah, satuan dari kecepatan sendiri itu menurut satuan internasional adalah m per s atau meter per sekon. Namun, satuan tersebut bisa berubah sesuai dengan soal-soal yang akan diselesaikan. Nah, saya di sini mempunyai soal bunyinya, Iwan berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah
meter. Setiap hari Iwan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah. Berapakah kilometer per jam kecepatan Iwan berjalan kaki? Nah, mari kita jawab ya. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Di sini jarak yang ditempuh 750 meter. Nah, waktunya itu 15 menit. Dikarenakan soalnya di sini adalah kilometer per jam, jadi kita rubah dulu. Ini kita rubah menjadi kilometer. 750 itu sama dengan 0,75 kilometer. Nah, untuk waktunya kita rubah menjadi jam. 15 menit itu sama dengan 0,25 jam. Nah, untuk mencari kecepatan, tadi kan rumusnya ada kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sini jaraknya yaitu 0,75 km bagi 0,25 jam. Nah, hasilnya adalah 3 km per jam. Nah, jadi Iwan membutuhkan kecepatan 3 km per jam untuk berangkat ke sekolah. Nah, untuk soal yang kedua, Bapak kepala sekolah berangkat ke sekolah mengendarai mobil. Jarak rumahnya ke sekolah 25 km. Bapak kepala sekolah berangkat pada pukul 6.20 dan tiba di sekolah pukul 6.50. Hitunglah kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Bapak kepala sekolah dalam satuan kilometer per jam. Di sini kita tulis yang diketahui dulu. Nah, di sini yang diketahui ada jaraknya 25 km. Untuk waktunya ini kan berangkat pukul 6.20 dan tiba pukul 6.50. Nah, untuk mengetahui ini selisih berapa, itu kita kurangi. Tiba dikurangi berangkat, berarti waktu dengan 06.50 dikurangi 6.20, hasilnya 30 menit. Nah, 30 menit ini kita rubah menjadi jam karena soalnya kilometer per jam. 30 menit ini kan setengah jam. Untuk mencari kecepatan, rumusnya jarak per waktu. Jaraknya 25 km
waktunya setengah jam. Untuk hasilnya ini kan berarti dibalik ya, 25 dikali 2/1 sama dengan 50 km per jam. Nah, jadi kecepatan mobil Bapak Kepala Sekolah dalam satuan kilometer per jam itu ada 50 km per jam. Perkenalkan, saya Ajeng Permata Masfiana NIM 135 akan menjelaskan mengenai waktu. Waktu merupakan lamanya suatu kejadian itu berlangsung, dan waktu termasuk dalam besaran pokok. Dalam sistem internasional telah ditetapkan satuan dari waktu yaitu detik atau sekon. Namun terdapat satuan waktu lainnya yaitu jam dan menit. Dalam 1 menit ada 60 detik, dalam 1 jam ada 60 menit, dalam 1 jam ada 3.600 detik, dan dalam 1 hari ada 24 jam. Untuk mencari waktu tempuh dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu biasa dilambangkan dengan huruf T, jarak dilambangkan dengan S, dan kecepatan dilambangkan dengan V. Jadi rumusnya yaitu T sama dengan S dibagi V. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. 2 jam 40 menit 42 detik ditambah 3 jam 5 menit 25 detik. Kita menghitung dari belakang. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 4-nya turun. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. 67 ini kan 60 detik itu 1 menit. Jadi 60 detik dijadikan ke menit, maka sisa 7 detik. Dan ini menjadi 46 menit. Kemudian ini tetap 5 jam. Jadi hasil dari 2 jam 40 menit 42 detik ditambah 3 jam 5 menit 25 detik sama dengan 5 jam 46 menit 7 detik. Nah, contoh soal yang kedua yaitu Rina disuruh ibu pergi ke warung. Waktu yang ditempuh dari rumah ke warung adalah 20 menit dan waktu untuk berbelanja itu 9 menit. Jika Rina pergi dari rumah untuk ke warung itu pukul 10 lebih 7 menit, pukul berapakah Rina itu tiba di rumah? Jadi yang pertama diketahui waktu tempuh warung rumah 20 menit. Waktu berbelanja 9 menit. Berangkat pada pukul 10.07. Yang dicari yaitu pukul berapakah Rina itu tiba di rumah. Nah, jadi untuk mencari waktu Rina tiba di rumah yaitu dengan cara waktu yang digunakan itu sama dengan waktu tempuh. Karena dia berangkat dan pulang, maka dikalikan 2 ditambah dengan waktu berbelanja.
Jadi 20 menit dikalikan 2 ditambah 9 menit. Jadi 40 menit ditambah 9 menit sama dengan 49 menit. Jadi waktu yang digunakan oleh Rina untuk berangkat, berbelanja, dan pulang itu adalah 49 menit. Nah, pukul berapa Rina tiba di rumah? Jadi waktu berangkat tadi ditambah dengan waktu yang digunakan oleh Rina. Yaitu 10.07 ditambah dengan 49 menit sama dengan 10 lebih 56. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu Salsa sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 8 km. Jika Salsa itu berlari dengan kecepatan 2 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukan Salsa untuk berlari? Jadi yang pertama diketahui panjang lintasan atau jaraknya yaitu 8 km dengan kecepatan 2 km. Berapa lama ditanya waktu. Nah, dengan contoh soal yang nomor 3 ini, kita dapat menggunakan rumus yang tadi telah saya jelaskan di video sebelumnya. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, atau T sama dengan S dibagi V. Kemudian kita masukkan T sama dengan S-nya yaitu 8 km. Kemudian kecepatannya yaitu 2 km per jam. Mohon maaf. Jadi T-nya yaitu 4 jam. Maka waktu yang diperlukan Salsa untuk berlari di lintasan sepanjang 8 km yaitu 4 jam. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 4. Jarak kota Y dan Z adalah 200 km. Aji berangkat mengendarai mobil dari kota Y pukul 5.30 dengan kecepatan 80 km per jam. Pukul berapa Aji akan tiba di kota Z? Jadi yang pertama yaitu diketahui jaraknya adalah 200 km dan kecepatannya 80 km per jam. Kemudian Aji berangkat itu pada pukul 5.30. Nah, ini kita menggunakan rumus yang tadi juga, yaitu T sama dengan S per V, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kemudian dimasukkan S atau jaraknya yaitu 200 km dibagi dengan kecepatan atau V yaitu 80 km per jam. Nah, hasil dari 200 km dibagi 80 km per jam yaitu 2,5 jam. Soalnya yaitu pukul berapa Aji akan tiba di kota Z, maka berangkat ditambah dengan waktu tempuh.
berangkat pada pukul 5.30 ditambah dengan 2,5 jam. Maka jawabannya pukul 8.00 Aji sampai di kota Z. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.